Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, semoga semuanya tetap sehat-sehat dan melindungi Tuhan ya. Dan juga thank you buat bias-biasku yang udah nonton video yang ini. Pantangan yang harus diperhatikan saat Ghostman ya. Sorry dari kemarin aku bilangnya Hari Ghost Festival mulu. Jadi gini, Ghostman sama Hari Ghost Festival itu ternyata beda. Ghostman itu memang bulan hantu, tapi kalau Hari Ghost Festival itu festivalnya kayak acara puncaknya gitu. Nah, si Ghostman ini di tahun 2023 ini terjadinya di Agustus 16 sampai September 14. Sedangkan Hari Ghost Festivalnya itu terjadinya di 30 Agustus 2023 gitu. Namun selama Ghostman itu ya ada pantangan-pantangan yang memang harus kita perhatikan seperti yang aku informasikan di video sebelumnya. Nah, sesuai janji aku, hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian cerita orang yang melanggar salah satu pantangan yang aku sebutkan di video sebelumnya. Cerita ini bukan berasal dari Indonesia, jadi cerita ini tuh berasal dari Singapura. Dan tentunya cara orang-orang di setiap negara itu beda ya dalam hal merayakan si Ghostman gitu. Kalau di sini mungkin nggak terlalu gimana banget kalau buat kita karena kan kita mayoritasnya di sini Muslim. Tapi kalau misalkan di Singapura dan Malaysia yang masih kental sama Taoism atau Taoisme dan lain-lainnya itu mungkin ya lebih di tune in aja, lebih bener-bener di cherish ya, di apa sih namanya itu, lebih di cherish itu apa sih, dilestarikan ya, lebih dilestarikan, dan itu menjadi sebuah budaya sehingga orang yang nggak terlalu percaya hal-hal mistis pun ya menghormati Ghostman ini gitu. Namun mungkin berbeda nih dengan pasangan kekasih yang akan aku ceritain, karena mereka ya menghormati Ghostman tapi kayak ya udah terus gitu kan, ya gue mau happy, gue mau healing, terus kenapa Anda menghalangi healing saya gitu. Nah, biar kalian gak penasaran, kita langsung aja ke ceritanya. Anggaplah sepasang kekasih ini namanya itu Putri dan Putra gitu ya. Putri dan Putra ini sebenarnya udah tahu konsekuensi atau larangan-larangan pada saat bulan hantu, karena ya mereka originalnya kan tinggalnya di Singapura yang memang kental banget sama Taoism dan Buddhism. Mereka juga paham kok kalau misalkan Ghostman itu ya waktu terbukanya gerbang neraka dan juga dengan gerbang dunia manusia gitu kan. Mereka pun sebenarnya udah tahu juga, udah sering dengar kok hal-hal mistis yang terjadi saat Ghostman atau bulan hantu ini. Tapi karena itu bukan cerita mereka, bukan terjadi sama mereka, ya mereka couldn't careless ya. Jadi ya udah, itu kan terjadi sama lo, bukan sama gue. Itu mungkin lo aja, kalau gue enggak kayak gitu. Nah, pada suatu ketika si Putra dan Putri ini mungkin lagi rada penat ya, jadi agak-agak bosen, boring atau apalah yang terjadi di hidup mereka sehingga mereka memutuskan untuk pergi karaokean. Saat itu nggak tahu nih, nggak dijelasin karaokeannya itu jam berapa. Tapi orang-orang di sekelilingnya itu pas si Putra dan Putri ini ceritain ini, mereka cuma bilang, aduh itu tuh big nono deh kamu karaokean di saat lagi bulan hantu gitu. Karena kan udah dijelasin nih, kalau bulan hantu itu si spiritsnya ini kan akan attach ya, akan tertarik kepada hal-hal yang gelap, dark, gloomy, ya tempat-tempat yang kayak gitu deh, pokoknya yang gelap, lembab, kelam gitu. Nah, karaoke itu kan jarang tempat karaoke yang terang benderang kayak gimana, terus yang rame terus pun gitu ya. Walaupun terang kan nggak akan selalu rame, namanya kan tempat karaoke, tempat singgah doang, bukan tempat hidup gitu, bukan tempat ya tinggal gitu. Jadi tentunya roomnya ya ada yang jadi tentunya pasti roomnya itu jarang banget dihuni oleh manusia. Akhirnya si Putra dan Putri ini masuk ke dalam ruangan karaoke dan mereka itu di situ nyanyi lah ya sampai beberapa jam di sana. Terus ya happy banget lah mereka di sana. Gak ada yang aneh waktu mereka nyanyi. Mereka benar-benar have fun, healing dan lain-lain. Lalu abis itu ya udah selesai, mereka waktunya untuk bayar. Nah, FYI aja, kalau di Singapura itu ternyata, ini aja aku baru tahu ya,
Kalau karaoke itu dicasnya memang per jam gitu, sama kayak di kita kan, per jam gitu. Tapi kalau di kita kan ditanyanya ruangannya mau small, medium apa large gitu kan. Kalau di Singapura ternyata enggak. Dicasnya itu per jam dan juga berdasarkan per orang yang ikut karaoke. Jadi pada saat si putra dan putri ini mau bayar, si kasirnya itu kasih invoice dong. Ini bonnya Pak gitu kan. Pas dicek, loh kok bonnya buat 3 orang? Nggak terima karena dicas buat 3 orang. Akhirnya si putra pun menanyakan kepada resepsionisnya, Mbak, saya ini yang karaokean cuma 2 orang. Kenapa kamu cas saya untuk 3 orang? Akhirnya timbullah perdebatan antara si putra, putri, dan juga si resepsionisnya. Sampai akhirnya mereka memutuskan, ya udah kita lihat aja CCTV. Waktu CCTV di ruangan karaoke itu diputar, jadi memang pada saat putra dan putri memasuki ruangan karaoke, putra masuk, putri masuk, dan di belakang putri ada sosok wanita yang mengikuti mereka. Sampai merinding. Sosok wanita ini berambut panjang sampai agak menutupi wajah depannya, dan si wanita ini nggak pernah tegak sama sekali, jadi tetap nunduk begini melihat lantai gitu. Dan pada waktu si putra sama si putri ini asik karaokean, selama itu juga si wanita ini duduk anteng sebelah si putri. Dan waktu putri sama putra udah selesai karaoke, mereka kan berdiri udahan gitu. Si wanita ini pun ikut berdiri dan keluar ruangan bersama mereka. Melihat hal ini, putra dan putri cuma bisa tercengang, bahkan tidak bisa membantah bukti kalau mereka ternyata bertiga. Padahal memang putra dan putri itu tahu mereka tuh cuma berdua. Akhirnya terpaksalah putra dan putri harus bayarin sosok yang mengikuti mereka karaokean. Moral of the story-nya adalah, aku rasa si putra di sini lebih shock karena harus bayarin itu satu cewek. Nggak bercanda ya guys. Aku juga kalau misalkan di posisi putra dan putri, aku pasti kaget dan takut sih. Malah aku don't main juga sih, kayak harus bayar, ya udah mau gimana lagi. Dan resepsionisnya juga kan kayak, ya kelihatannya 3 orang, terus harus gimana? Nggak mungkin nggak dicas 3 orang kan. Kalau nggak dicas nanti si resepsionisnya malah yang harus nanggung semuanya. Jadi itulah cerita dari putra dan putri dari Singapura. Mereka kena batunya karena tidak mengindahkan larangan pada saat Ghostman. Nah, mungkin kalau kalian ada cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa share ke aku, bisa juga email ke sini. Dan kalau kalian suka video aku, silahkan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video baru dari aku. Makasih ya Bia sudah nontonin aku. Aku semangat banget gara-gara kalian. Love you.